Salam, perkenalkan nama saya Aprianus Nahilkis dengan NIM 25 320 295. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Pendidikan Agama Kristen nomor 1. Jelaskan dengan lengkap mengenai peta sukses seorang mahasiswa PJKR menurut Alkitab. Sukses menurut Alkitab bukan hanya tentang prestasi duniawi, melainkan keselamatan, pertumbuhan rohani, dan pelayanan kepada sesama. Yang pertama, berdasarkan firman Tuhan. Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Mahasiswa PJKR harus mengutamakan hubungan dengan Tuhan sebagai dasar kesuksesan akademik dan profesional. Yang kedua, kerja keras dan bijaksana. Lihatlah orang yang giat bekerja, ia akan ditemukan berdiri di hadapan raja, ia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang rendah. Giat belajar dan mengembangkan keterampilan PJKR harus diimbangi dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Pelayanan dan kasih. Tetapi dia antara kamu tidak boleh demikian sebaiknya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang pertama di antara kamu, ia harus menjadi hamba semua orang. Sebagai calon guru pelatih, sukses diukur dari kontribusi pada perkembangan orang lain. Baik, pertanyaan yang kedua. Jelaskan mengenai konsep Imago Dei dan dalam hubungannya dengan perilaku Anda sebagai mahasiswa calon guru, pelatih, dan lain-lain. Baik, nomor 2. Imago Dei. Imago Dei adalah manusia diciptakan sesuai dengan rupa dan kesatuan dengan Allah. Bacaan dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 yang mencakup sifat seperti cinta, keadilan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk berhubungan sebagai mahasiswa dan calon guru atau pelatih. Sebagai mahasiswa, menghargai diri sendiri dan teman sekelas sebagai makhluk yang memiliki nilai tinggi karena dibuat dalam citra Allah. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan potensi yang diberikan Tuhan. Yang kedua, sebagai calon guru atau pelatih, menghormati setiap peserta didik atau pelatih, melihat mereka sebagai individu yang berharga, dan membantu mereka mengembangkan potensi diri serta hubungan dengan Tuhan dan sesama. Pertanyaan ketiga, pergumulan paling berat dari Yesus adalah melawan keinginannya. Tertulis dalam Alkitab ada 4 kali iblis berusaha menggagalkan Yesus untuk tidak mati di kayu salib. Jelaskan dengan lengkap bersama dengan ayat-ayatnya. Nomor 3. Pergumulan Yesus di Getsemani adalah saat di mana ia berjuang melawan keinginannya manusiawi untuk menghindari penderitaan di kayu salib, namun tetap mematuhi kehendak Bapa. Matius bab 26 ayat 36 sampai 46. Markus 14 32 sampai 42. Upaya iblis untuk menggagalkan kematian Yesus terjadi dalam 4 tahap utama. 1. Pujukan di padang gurun. Iblis mencoba menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, menyembuhkan diri di atas puncak bait suci, dan menerima kuasa dunia
jika menyembah Dia. Matius 4 ayat 1 sampai 11, Markus 1 12 sampai 13. Yang kedua, keraguan dari orang lain. Iblis menggunakan ucapan orang-orang yang merendahkan Yesus selama pelayanannya, seperti menyatakan Ia adalah penyihir atau tidak berasal dari Allah. Yang ketiga, pengkhianatan Yudas. Iblis memasuki hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus sebagai upaya untuk menghentikan misi keselamatan sebelum sampai pada kayu salib. Yang keempat, pergumulan di Getsemani. Iblis memperparah penderitaan Yesus dengan ketakutan, kelelahan, dan godaan untuk menghindari kematian. Namun Yesus tetap berkata, "Janganlah kehendakku yang dilakukan, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Baik, pertanyaan nomor keempat, keselamatan adalah dikembalikan kepada rancangan semula, dan apa yang dikembalikan pada rancangan semula? Jelaskan. Baik, nomor yang keempat, keselamatan melalui Yesus Kristus bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula yang dirancang Allah sebelum dosa masuk ke dunia. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Sebelum dosa, Adam dan Hawa hidup dalam kedekatan dengan Tuhan tanpa penghalang. Keselamatan memulihkan hubungan ini melalui iman kepada Yesus. Kesempurnaan hati dan roh. Manusia diciptakan dalam kesucian, namun dosa merusaknya. Keselamatan memberikan pembersihan dosa dan pertumbuhan rohani menuju kesempurnaan yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang berikut, kuasaan atas dunia. Sebelum dosa, manusia diberi wewenang untuk mengatur dan menjaga ciptaan. Keselamatan memulihkan kuasa ini dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hidup sebagai saksi dan pelayan di dunia. Yang berikut, kesatuan antar manusia. Dosa menyebabkan perpecahan antara manusia dan dengan ciptaan. Keselamatan melalui Yesus membawa persatuan dalam tubuh Kristus dan hubungannya yang baik dengan sesama serta alam semesta. Baik, nomor yang kelima, 5 hal positif yang dapat selama mengikuti mata kuliah untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lima hal positif yang dapat diterapkan. Jawab. Yang pertama, pemahaman yang lebih dalam tentang firman Tuhan. Dapat mengaplikasikan ajaran Alkitab dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Yang kedua, kesadaran akan imago Dei, menghargai diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik sehingga hubungan sosial menjadi lebih baik dan harmonis. Yang berikut, nilai-nilai etika dan moral, menggunakan prinsip-prinsip agama sebagai dasar perilaku seperti kejujuran dan tanggung jawab dalam akademik dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, keterampilan berdoa dan meditasi, mampu mengolah stres dan menemukan kedamaian melalui doa dan refleksi rohani. Yang berikut, semangat pelayanan, ingin berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama, baik sebagai mahasiswa maupun calon profesional. Untuk masukan, tidak ada masukan untuk pendidikan agama Kristen, semuanya sudah pas menurut saya. Terima kasih.